Ya, selamat malam pemirsa Dhamma TV. Ketemu lagi dengan saya Mas Mat di acara Kisah Misteri Malam Jumat. Kali ini saya bersama Kang Aryo. Selamat malam. Selamat Kang Aryo. malam. Ya, Mas Gimana Mat. kabarnya, Kang? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Pemirsa sehat selalu. Ya, kali ini kita mau menceritakan apa ini, Kang? Saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Ya, kisah nyata bahwa saya pernah disantet oleh seseorang. Oh, tentang santet ini, Tentang Kang, ya? santet, ya. Ya, boleh diceritakan? Iya, Monggo. Mas Mat ya. Pemirsa Dhamma TV kembali dalam kisah misteri malam Jumat. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari kehidupan saya sendiri ya. Dikisahkan ini sebenarnya terjadi pada tahun yang sudah cukup lama ya. Cuma karena mengingat kembali di masa itu saya menceritakan Mas Mat. Di tahun 2007 ya. Dimana waktu itu saya di tahun 2005 sempat belajar secara kebatinan dengan guru saya ya, yang ada di Jawa Barat, khususnya di Indramayu ya, karena ibu saya berasal dari Indramayu. Setelah saya belajar kebatinan untuk mengenal lebih dekat dengan ajaran leluhur, saya pernah dipesan oleh guru saya ya, suatu saat kamu bakal diuji oleh orang lain ya, dan kamu harus melewati masa-masa itu. Dengan berjalannya waktu cukup lama ya, kurang lebih 2 tahun, saya juga di kampung halaman juga istilahnya membuat satu komunitas ya, para pencinta kebatinan, sehingga teman-teman saya semuanya itu berkumpul ya, tukar pikiran, bercerita waktu itu. Nah, waktu itu ya juga ada teman saya sudah mengetahui lah saya istilahnya banyak membantu orang ya. Sehingga pada satu ketika temannya itu saudaranya datang dari salah satu pulau ya, kita tidak sebutkan nama pulaunya, dari salah satu pulau datang ke kampung halaman, main-main begitu, menceritakan secara kekeluargaan. Akhirnya teman saya mengarahkan, coba ketemu sama Kang Aryo ya. Ketemu dengan Kang Aryo, cerita-cerita seperti itu ya. Nah, saya sudah mulai berangkat itu beberapa kali ke pulau tersebut untuk melihat apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan ya. Itu adalah masalah dagang ya, masalah bisnis dagang ceritanya. Jadi begitu saya pertama kali datang ya, saya melihat itu, Mas Mat, melihat situasi di sana ya, bagaimana kehidupan masyarakat di sana ya. Juga istilahnya kita melihat, oh ternyata antara satu dan yang lain itu ada faktor iri hati, ada faktor rasa tersaingi ya. Nah, mungkin ya saya melihat di situ juga memang di situ kondisinya adalah sebuah pulau, sehingga kehidupan masyarakat di sana itu lebih kepada nelayan. Ya, lebih kepada nelayan, sehingga ada banyak anak buah kapal atau ABK-ABK yang ada di sekitar tempat itu. Ceritanya seperti itu. Waktu datang saya yang pertama di tahun 2007 itu saya ada 3 kali kedatangan ke pulau itu, Mas Mat. Pertama saya datang ya hanya berdoa, ya memberikan blessing lah kepada usaha itu ya. Waktu itu ada usaha walet, ada usaha tambak udang ya, jadi termasuk nelayan lah, usaha nelayan. Waktu pertama kali itu ya saya biasa saja itu. Pas 2007 itu yang kedua kalinya saya juga datang, mulai ada serangan. Jadi serangan yang saya rasakan itu kebetulan saya didampingi oleh sahabat saya yang saya kenal di situ ya. Beliau dari salah satu juga dari Pulau Jawa. Waktu itu kita berdua menyatukan pikiran lah, sama dalam satu pemikiran ya. Artinya bahwa memang ada sesuatu yang menjanggal ya. Ada sesuatu yang janggal bahwa keluarga ini sering mengalami sakit yang tidak jelas seperti itu. Jadi kalau tradisi orang Jawa waktu itu saya mengikuti teman saya itu ya. Beliau mengatakan ya kalau bisa istilahnya melek. Jadi kita semua jangan tidur, termasuk keluarga yang kita datang ini jangan tidur. Kita tunggu sampai ayam berkokok. Jadi waktu saat saya memasuki waktu pukul 12 malam itu, Mas Mat, ada satu kejadian yang tidak kita sangka itu, seperti ada suara petasan itu, Mas. Suara petasan itu yang cukup besar itu menghantam di depan pintu masuk itu. Ceder begitu.
Kita kaget gitu, ada apa seperti itu. Tapi teman saya itu namanya Mas Saring gitu, jangan keluar Kang Aryo. Ini pakai bahasa sekarang ya, kalau dulu itu kan namanya bukan Kang Aryo ya. Kang, jangan keluar Kang Aryo. Itu santet. Itu santet. Tunggu di dalam saja. Jadi sebelum waktu saya diserang itu ya, waktu siangnya itu saya dengan Mas Saring, saya katakannya begitu, kita membuat satu plat dari tulisan arti bahasa dalam keyakinan begitu ya, untuk memagar rumah itu, seperti itu. Jadi setelah kejadian malam itu, besok paginya kita keluar, Mas. Kita lihat plat yang ditanam di depan pintu itu seperti terkena lemparan sagu atau tepung putih, tapi plat itu penyot ke dalam, Mas. Ini seperti tangkal ya, kalau kita katakan seperti tangkal itu, santet itu mental, Mas. Jadi malam keduanya, waktu itu 3 malam di sana. Malam keduanya juga sama, kita tidak tidur. Kita lihat waktu itu Mas Saring keluar dari rumahnya itu, melihat itu kan pulau, Mas, di atas laut ya. Jadi di lautan itu kelihatan seperti ada sinar merah itu yang mau masuk ke rumah itu, Mas. Seperti petasan itu ya, kembang api yang warna merah itu mau jatuh. Tapi tidak jatuh di tempat itu, tapi jatuh di laut ya. Jadi tidak nyampe seperti itu. Nah, malam ketiga waktu itu saya juga terakhir di situ. Saya hanya minta mereka untuk menjaga diri, baca doa sesuai keyakinan seperti itu. Nah, setelah itu saya pulang. Nah, pas waktu itu yang ketiga kali lagi saya datang. Nah, inilah sebagai puncak cerita, artinya bahwa ini benar-benar terjadi dalam diri saya ya. Saya sudah banyak bercerita dengan keluarga kenapa bisa seperti itu. Keluarga juga cerita bahwa sebenarnya ada rasa iri hati melihat usaha si Bapak A, kita katakanlah sebagai korban ini, usahanya maju seperti itu ya. Sedangkan yang dari pihak B itu ya juga sama-sama, mereka kedua-duanya orang kaya, orang yang punya lah seperti itu. Tapi bapak yang si B tadi itu tidak terima bahwa kok si A itu kaya, si A itu kok lebih mampu, lebih mapan hidupnya seperti lebih itu. Sukses gitu. Lebih sukses ya. Sehingga dia menggunakanlah cara-cara demikian ya. Memang si istri dari keluarga B ini memang menurut ceritanya bahwa dia sering ke tanah Jawa untuk mencari orang-orang pintar seperti itu, untuk membuat dagangannya laris, usahanya laris. Kadang-kadang dia membenarkanlah semua cara untuk supaya usahanya itu sukses seperti itu. Sehingga ya anak buah yang ada di tempat itu rata-rata menurut cerita dari Mas Saring itu memang orang-orang yang punya kemampuan batin, Mas. Itu yang tidak saya berpikir bahwa ternyata orang-orang pintar yang dipakai oleh keluarga B itu ternyata ya anak buahnya sendiri. Dikumpulkan, komunitas mereka itu ada, dan mereka semua adalah orang-orang kebatinan yang punya kebatinan. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kepulangan saya ke pulau itu yang ketiga kali, Mas, ini adalah di mana waktu itu saya membawa sesuatu yang dipesankan oleh kakek saya untuk dibantulah ke keluarga itu. Saya menanamkan istilahnya untuk penjaga rumah di situ ya. Saya waktu itu kan membawa itu dari pesan keluarga ya, seperti itu. Saya lakukanlah. Saya waktu itu 3 hari juga di sana, Mas. Jadi serangan itu tetap ada, Mas. Tengah malam itu ada suara yang seperti menghantam rumah itu ya, seperti buah kelapa yang jatuh ke atap seperti itu ya, bantingannya yang cukup kuat sehingga membuat kita semua terkejut seperti itu. Dan saya beberapa kali pingsan waktu itu, Mas Mat, ya karena kelelahan ya untuk menahan energi yang masuk. Ya, kami berdua aja, saya dengan Mas Saring itu berdua sama-sama, beliau berdoa sesuai keyakinan, saya berdoa sesuai keyakinan saya. Jadi kita bersatu dalam kekuatan doa, kita lakukan pemagaran rumah ya dengan cara kita masing-masing. Nah, memang kita sangat lelah sekali ya. Boleh dikatakan kita berdua melawan komplotan ya, ibaratkan lumayan kelompok besar seperti itu. Berarti yang nyerang ini banyak? Iya, jadi boleh dikatakan pihak B itu ternyata mereka mengkerahkan lebih dari 5, bahkan itu 11 orang. Itu pun saya tahunya setelah saya diobati oleh guru saya, Mas Mat. Jadi ini cukup ramai, Mas Mat. Jadi mereka ini sudah gerombolan itu sudah punya rencana bahwa itu ada tamu itu, Kang Aryo itu orang jauh kayaknya.
sudah 3 kali kesini tuh mau ngapain. Saya sudah diinceng mas, sudah diincer sama yang keluarga pihak B itu. Sehingga dengan berjalannya waktu, nah ini ceritanya hari ketiga tuh ya biasa saja mas Mat, pemirsa, biasa saja, tidak ada tanda-tanda apapun mas, seperti saya kena atau apa, enggak. Jadi pada saat perjalanan malamnya itu memang ada yang melihat ya, ada yang melihat bahwa gerombolan orang-orang itu pergi ke satu pulau lain mas yang tidak bertuan. Mereka naik speedboat karena ini di pulau, naik speed menuju ke satu pulau. Nah, mereka nggak tahu nih rame-rame ke sana mau ngapain ya kan. Saya diceritanya besok pagi itu ada rombongan dari keluarga B itu, ABK-nya itu naik speed menuju ke pulau yang nggak bertuan di sana katanya. Kita biasa saja kan begitu mas Mat. Jadi keesokan pagi subuh itu saya sudah pulang ke kampung halaman, kan penempuh jarak melewati laut itu 4 jam mas. Naik speed itu 4 jam melewati laut. Terus dari kabupaten menuju ke kota tempat saya itu 2 jam. Jadi setengah hari saya di jalan. Nah, ini satu cerita yang mau saya tekankan mas Mat, bahwa di laut itu saya merasa seperti masuk angin. Nah, saya merasa seperti masuk angin. Badan saya tuh gregesan mas. Kok kayaknya keluar keringat dingin, perut saya kok kembung, rasanya tuh nggak enak mas. Itu padahal masih jauh dari pulaunya kan? Masih baru pertengahan jalan lah mas, baru 2 jam perjalanan. Masih di laut posisinya itu mas. Saya seperti mual mau muntah, seperti mau buang angin nggak bisa keluar, seperti itu, mau muntah juga nggak keluar, seperti ada yang muter di dalam perut saya itu kayak angin gitu, seperti angin. Dan keringat dingin sudah keluar, muka saya sudah pucat seperti mau pingsan. Jadi ini perjalanan saya sampai di kabupaten lewat darat 2 jam sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah saya mau buka pintu, saya langsung geblak mas, jatuh, telinga saya, hidung saya, mulut saya keluar darah. Nah, ini kisah nyata. Jadi ibu saya pingsan, bapak saya juga sampai shock, ada apa gitu kan. Kejadiannya hari Rabu waktu itu siang, saya nyampe rumah ya, langsung setelah itu malam itu saya telepon guru saya ya, karena guru saya juga seorang ulama ya, dari keyakinan yang berbeda, tapi bagi kami keyakinan berbeda itu adalah sebuah toleransi ya. Artinya bahwa guru saya mengatakan Anda kena santet. Untung Anda cepat, karena santet yang dikirim itu ternyata ada 11 dukun mas. 11 dukun ngantem saya sendiri, bayangkan saja. Jadi selama 3 hari, mulai dari hari Rabu, Kamis sampai Jumat itu saya selalu muntah darah mas. Saya mengeluarkan darah segar itu kurang lebih ya 1/4 gelas. Setiap hari saya memuntahkan darah. Sampai ibu saya nangis mau mengembalikan saya ke kampung ibu di Indramayu untuk diobati. Tapi saya telepon guru saya, kata kakang saya tidak perlu. Ya kita yakin dan percaya dengan Tuhan bahwa pasti Tuhan itu bisa membantu ya. Terus kakang saya memberikan syarat tolong ditampung air hujan ya, air hujan di hari Jumat ya, setelah itu dicampurkan dengan air garam. Dicampurkan dengan garam, setelah itu taruh di pojokan pintu kamar, dikasih dupa. Nanti setelah lepas Jumat siang, guru saya akan telepon kembali seperti itu. Setelah saya mengikuti petunjuk dari guru saya, kakang saya ya, artinya bahwa Tuhan masih sayanglah dengan saya mas Mat ya. Waktu itu seperti saya sudah seperti rasa mau meninggal, buang air kecil sudah keluar darah, buang air besar juga sudah keluar darah, dari pori-pori saya juga sudah keluar darah. Kalau saya mengatakan waktu itu sepertinya saya sudah seperti rasa mau meninggal mas, karena napas sudah sesek, sudah tidak bisa ngapain lah ya, mau buang air kecil sudah keluar darah, buang air besar juga sudah keluar darah,
Dari pori-pori saya juga sudah keluar darah, hidung, mulut, telinga saya sudah keluar darah. Artinya bahwa sebenarnya kata guru saya, Anda itu harusnya mati. Di laut itu sudah mati karena keinginan mereka itu Anda keluar dari pulaunya itu sudah jadi jenazah. Itu keinginan dari 11 orang pintar itu. Ya. Cuma karena saya dilindungi oleh leluhur-leluhur saya, dilindungi oleh pusaka yang saya bawa, dan dilindungi oleh guru saya masih punya karma baik sampai ke kampung halaman. Memang dengan kondisi waktu itu saya ngeletak, Mas. Setelah diobati, hari itu juga darahnya langsung berhenti, Mas. Setelah air itu saya minum, setelah saya mandi, ya ini kadang-kadang kita pakai logika tidak bisa percaya, tapi ini kisah nyata. Ya, sebagai saksi adalah ibu saya masih hidup, bapak saya masih hidup. Nah, itu darahnya langsung berhenti, Mas. Dari pori-pori saya usap pakai tisu, darahnya berhenti. Waktu saya memuntahkan itu lendir dahak saya itu sudah darahnya udah hitam, udah tidak seperti yang awal, sudah berhenti semua. Artinya bahwa saya merasa bersyukur bahwa saya masih punya karma baik, saya masih punya kesempatan untuk hidup. Saya sudah katakan 2007 itu saya mungkin umur saya sudah sampai di situ, Mas. Ya karena apa? Karena saya disantet, istilahnya dikirim dalam bentuk angin seperti itu 2007, Mas. Nah, itu usia berapa itu, Kang? Itu saya masih 17 tahun, Mas. 17 tahun. Masih 17 tahun. Kurang lebih 17-18 tahun lah. Nah, sehingga pada saat itu guru saya tidak terima, Mas. Namanya orang di mana-mana itu kalau anak muridnya diserang itu kan dengan cara mengeroyok di mana-mana pun kan tidak terima ya, Mas, namanya guru kan. Jadi malam itu guru saya melakukan perang goib dengan dukun-dukun tersebut. 11 dukun itu istilahnya didatangilah secara gaib oleh guru dan beberapa imam ulama, teman-teman guru saya. Artinya kenapa Anda harus menggunakan cara mengeroyok seperti itu, ya kan? Nah, jadi dari kisah itu saya merasakan bahwa saya selamat dari santet. Makanya kadang-kadang kalau saya melihat perjalanan saya hingga detik sekarang, kita mau mengatakan percaya ataupun tidak, santet itu ada, Mas Mat. Cuma memang bentuknya beda-beda. Ada yang dikirim paku, beling, penyakit, ya. Bahkan sampai ada juga jarak usianya, Mas Mat. Oh, mungkin 3 hari lagi mati, atau detik itu juga mati. Bisa, Mas Mat. Tergantung si dukun tadi itu bagaimana perjanjian dengan makhluk jahat yang dikirimnya itu. Oke. Ya, Kang, ini ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya santet itu tadi apa sih, Kang? Sebenarnya kalau yang saya ketahui dari beberapa guru-guru supranatural yang saya kenal ya, bahwa santet itu adalah sebuah media ya. Sebenarnya media itu sebenarnya digunakan oleh perguruan-perguruan bela diri awalnya itu ya, ini banyak referensi ya. Sebenarnya untuk dikirimkan sebuah energi positif untuk menjaga diri. Ya, menjaga diri untuk sebagai rajahan ya, untuk sebagai pelindung, kodam pelindung. Tapi memang ada oknum-oknum tertentu menggunakan atau menyalahgunakan kiriman energi ini menjadi sebuah media. Nah, kalau saya pelajari, pernah saya tahu nih, Mas Mat, seperti paku saja kita katakan beling, itu kan fisik. Begitu ada media kekuatan itu dengan kekuatan pikiran, dengan kekuatan gaib, ya paku beling tersebut kan yang dikirim itu energinya, Mas. Sehingga masuklah kemana? Ke badan si target misalkan. Entah di kepala, entah di perut, entah di mana. Sehingga orang-orang yang dikirimkan santet itu merasakan sakit. Seperti ditusuk paku, seperti dibelek sama beling, seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi asal muasalnya itu ya adalah sebenarnya positif. Untuk mengirimkan energi ini kepada murid-muridnya dalam satu perguruan. Ini sifatnya internal. Cuma ada yang menyalahgunakan ilmu ini dipakai buat mengirim media-media sebagai unsur balas dendam. Nah, yang kedua sebenarnya juga ada tata cara. Saya pernah juga mendapatkan cerita dari salah satu teman juga ya, bahwa sebenarnya media santet ini kan hanya mengirim makanan karena ada satu perjalanan yang cukup jauh dari sebuah kerajaan, sehingga bagaimana membawa makanan ini ke satu tempat itu kan jaraknya jauh dan membutuhkan alat angkut ya. Jadi untuk menghemat biaya, seluruh pasukan-pasukan itu ya dikirimkan saja makanan itu di dalam perut mereka
supaya mereka selalu merasa kenyang dalam waktu melakukan peperangan seperti itu, atau pergi ke satu tempat. Tetapi kan disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, mengirim makanan ini berubah menjadi mengirim santet seperti paku, beling seperti itu ya, kepada target yang diinginkan. Itu yang sangat mengerikan, Mas Mat. Sebenarnya sudah sejak kapan Kang santet itu ada? Kalau saya membaca buku ya, bahwa sebenarnya santet ini sudah sejak zaman dahulu ya, bahkan 2000-an tahun ya. Cuma modelnya beda-beda. Kalau saya melihat di YouTube, sebenarnya di Afrika ada ya. Kita lihat di Tibet ada ya, ilmu hitam kita katakan ya, itu namanya Bonpa kalau di Tibet. Di Thailand juga ada. Artinya bahwa di semua negara manapun, di pulau manapun, namanya media ilmu hitam itu pasti ada. Memang caranya berbeda-beda, Mas Mat. Ada yang menggunakan boneka, ditusuk-tusuk ya. Ada yang langsung mengirimkan media. Jadi macam-macam, Mas Mat. Ada juga yang mengirimkan penyakit. Baru-baru berapa hari ini teman saya meninggal, Mas Mat, di Sulawesi, bahwa dia dikirim santet, Mas. Sempat saya berkomunikasi dan dibantu oleh guru saya, memang sempat sembuh, Mas Mat. Tapi entah bagaimana, ya, kalau saya mengatakan ini perjalanan karma ya, mungkin sudah waktunya memang dia harus meninggal dengan cara demikian ya, akhirnya dia tidak terselamatkan seperti itu. Nah, ini mengerikan juga, Mas Mat. Tadi kan Kang Arya sempat mengatakan kalau santet ini digunakan untuk mengirim makanan, Kang ya? Iya. Tapi tadi juga Kang Arya mengatakan bahwa santet ini adalah ilmu hitam. Iya. Sebenarnya santet ini cenderung negatif atau positif ini? Nah, awalnya itu, Mas Mat, bahwa santet itu adalah positif, Mas. Artinya bahwa dikirim ini adalah untuk mengisi energi. Awalnya mengisi energi, mengirim makanan supaya apa? Stamina, kita katakan stamina tubuh orang yang mau kita isi itu sehat. Nah, karena ada orang-orang yang jahat tadi inilah, Mas, oknum-oknum tertentu ini, Mas Mat, bahwa dia menyalahgunakan ilmu. Ya, ilmu ini disalahgunakan untuk mengirim seperti tadi, yang awalnya makanan, yang dikirim paku, beling, penyakit. Artinya apa? Ada unsur iri hati, balas dendam, sakit hati, sehingga mengharapkan target itu mati. Seperti itu, Mas. Iya. Sebenarnya dari awalnya dulu santet itu, Kang ya, asalnya dari mana sih, Kang? Atau mungkin dari orang yang mempunyai pikiran bahwa tadi seperti yang Kang Rio katakan, memiliki keperluan untuk mengirim sesuatu seperti makanan atau apa. Nah, kalau saya bercerita sebenarnya, Mas Mat, saya tidak terlalu ini ya, asal mula pertama kali itu dari mana saya kurang memahami. Artinya bahwa setiap negara ya, bahkan setiap dimanapun kita berada, kita katakan di Indonesia saja, itu ilmu hitam itu ada di mana-mana, Mas Mat. Artinya bahwa sebenarnya mereka sudah tahu tata caranya, ritualnya, mantranya seperti apa, dan tujuannya seperti apa. Bahkan sekarang kalau boleh kita katakan, santet itu sebagai sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita melihat itu seperti salah satu imam ulama kita yang cukup terkenal adalah Kang Ujang Bustomi, itu kan visi misinya adalah menaklukkan dukun-dukun santet. Nah, itu sebenarnya bahwa itu dilarang oleh agama manapun untuk melakukan santet, karena apa? Sifatnya itu menyiksa, bahkan membunuh orang lain ya. Sehingga memang inilah menjadi sebuah pemikiran kita bersama bahwa santet itu harus kita tolak, karena apa? Itu melanggar kode etik dari semua agama manapun seperti itu. Tapi kan kalau sepemahaman saya, Kang ya, Okay. Tadi kan ada yang menggunakan santet itu untuk mengirim makanan, ada juga yang untuk mengirim paku atau nah ini kan kita nggak bisa menyebut santet ini sebagai hal yang negatif gitu, Kang ya. Iya. Nah, ini kenapa kok sampai ada larangan orang untuk belajar ilmu santet? Sebenarnya kalau orang yang mau belajar ilmu santet tapi digunakan untuk hal yang positif kan juga sebenarnya nggak apa-apa. Betul, Mas Mat. Jadi saya setuju saja. Artinya bahwa memang kalau kita kembalikan kepada pernyataan awal sih boleh saja, Mas Mat. Tapi sekarang mungkin bahasanya lebih halus, itu kita melakukan transfer energi. Ya, transfer energi, misalkan guru kita meditasi, kita ditransfer energi positif ya.
Seperti misalkan ada Bante yang mentransfer energi cinta kasih bagi peserta meditasi. Peserta meditasi tersebut merasa happy, bahagia. Nah, kadang-kadang inilah Mas Mat yang saya perlu membalikan bahwa moralitas akhlak manusia ini terkadang-kadang suka menyelewengkan ilmu. Kita punya pusaka kadang-kadang diselewengkan untuk memelet orang lain, untuk menyantet orang lain. Karena apa? Tadi itulah yang saya katakan bahwa agamanya belum mantap. Tapi kalau agamanya sudah mantap, dia tidak akan berpikiran untuk menyelewengkan ilmu. Maka istilahnya ilmu itu netral, Mas Mat. Begitu kenapa kita ada istilah ilmu hitam, berarti ilmu itu ternodai. Oleh apa? Oleh iri hati, kebencian. Maka ilmu itu dipakai untuk menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Nah, kalau Mas Mat mengatakan ilmu itu positif, boleh nggak? Boleh saja. Kenapa tidak? Tetapi pada kenyataannya, orang salah menggunakan ilmu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang mengerikan, Mas Mat. Kalau misalkan ada orang yang ingin mengirim santet ini Kang ke orang lain, Iya. ada nggak sih Kang caranya untuk mencegah supaya santet itu nggak sampai atau mungkin bisa melenceng, nggak kena ke target gitu misalnya? Iya. Nah, ini ada dua sisi ya. Sisi secara umum yang pernah saya ketahui, dengan tangan kiri telunjuk kita tunjuk saja. Kalau kita melihat sinar merah, kita tunjuk. Sinar merah itu kita sebut 7. Teriak 7. Kenapa sinar merah Kang? Karena identiknya itu memang warnanya itu, Mas Mat. Warna merah itu seperti bara api yang jalan seperti itu, dia jatuh ke rumah target. Siapa yang mau dituju seperti itu. Nah, kalau kita yang mengerti, tunjuk saja pakai telunjuk sebelah kiri, kita teriak 7, nanti dia jatuh. Itu secara mitos. Berarti santet ini bisa kelihatan secara kasat mata ya Kang? Iya, secara kasat mata siapapun bisa lihat, Mas Mat. Tiba-tiba itu lewat ada sinar merah seperti meteor gitu ya, terbang, jatuh di rumah target, Mas. Nah, kalau kita mau lihat cara kedua nih, Mas Mat ya, pemirsa, secara agama Buddha itu bagaimana sih melihat? Saya rasa juga semua keyakinan sepakat, satu, kita tingkatkan kebaikan, tingkatkan iman kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lakukan kebaikan, jangan lupa, jangan sampai meninggalkan ibadah kita. Artinya bahwa kita memperkuat akhlak moralitas kita itu sebagai bentuk penangkal agar santet tidak menyerang kita, seperti itu, Mas. Boleh, Kang. Oke, ini sudah di menit-menit akhir Kang ya. Iya. Ada pesan-pesan Kang untuk pemirsa Kisah Misteri? Ya, pemirsa Kisah Misteri dimanapun Anda berada, jangan takut dengan santet karena itu adalah ilmu hitam. Tapi takutlah kita kepada keburukan kita. Takutlah kepada kita yang tidak pernah beribadah. Takutlah kepada kita yang jauh dari kebenaran, dari kebaikan. Barang siapa yang dekat dengan kebaikan, barang siapa yang tekun ibadah, maka santet, pelet, apapun ilmu sihir hitam tidak akan bisa datang menyerang kita. Karena apa? Karena kita terlindungi oleh kebaikan kita, terlindungi oleh kebajikan yang sudah kita jadikan sebagai landasan, sebagai tameng kita untuk memperkuat diri kita dari ilmu-ilmu hitam yang ingin mencelakakan kita. Terima kasih. Terima kasih Kang Aryo sama-sama. atas kisahnya malam ini. Iya. Ya, buat teman-teman itu cerita kisah misteri malam Jumat malam ini ya. Kalau mau ada yang belajar santet, mending digunakan untuk hal yang positif. Daripada ngirim paku, mending ngirim nasi padang, kan enak ya. Perut kenyang juga. Oke. Selamat malam. Saya Mas Mat. Terima kasih.